Baik, perkenalkan nama saya Civo Simbo dengan NIM 23024-128. Pada saat ini saya adalah orang pertama yang akan saya menjelaskan pada bagian awal program SAW, yaitu Progress Input Data. Program pertama menanyakan jumlah alternatif dan kriteria lalu meminta input. Pada tahap pertama, yaitu bobot setiap kriteria menunjukkan tingkat kepentingannya. Kemudian ada jenis kriteria, yaitu plus dan minus ini merupakan benefit atau semakin besar semakin baik, sedangkan cost atau min ini merupakan semakin kecil atau semakin baik. Selanjutnya program meminta nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk proses normalisasi matriks pada tahap berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Cicilia Masambe. Di sini saya akan menjelaskan untuk tahap yang ketiga, yaitu perhitungan nilai preferensi akhir atau nilai V. Di sini setelah normalisasi selesai, setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria, kemudian dijumlahkan. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode program. Pada bagian yang pertama, kita akan mendeklarasikan list kosong V. Pada bagian yang pertama ini, atau variabel V diset menjadi list kosong yang nantinya akan menampung nilai preferensi. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga, bagian yang kedua, yaitu NALT atau perulangan I dari 0 sampai jumlah alternatif. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga, yaitu total sama dengan 0, merupakan inisialisasi total, yaitu total sama dengan 0. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga, yaitu perulangan kriteria yang dimana for J in range and create merupakan perulangan J dari 0 sampai jumlah kriteria. Selanjutnya untuk bagian yang selanjutnya, yaitu total plus sama dengan normal indeks IJ dikali bobot indeks J. Selanjutnya yang terakhir, yaitu menambahkan nilai total ke dalam list V. Dan untuk print V, untuk data indeks 0 sama dengan total titik 4F. Yang ini. Nah, dari keseluruhan penjelasan ini, nilai V adalah nilai preferensi akhir untuk alternatif I. Semakin besar V, semakin baik alternatif tersebut secara keseluruhan. Terima kasih penjelasan. Baik, saya Vantimbul Rasa dan saya akan menjelaskan program berikutnya, yaitu tahap kedua, normalisasi matriks. Nah, pada tahap kedua ini, baris pertama ada print yang sama dengan normalisasi matriks, yang dimana baris ini menampilkan teks tahap 2 normalisasi matriks sebagai penanda bahwa program sedang masuk ke proses normalisasi. Lalu berikutnya ada norm pada baris kedua. Di norm ini, norm sama dengan buka lalu tutup. Ini adalah membuat list kosong bernama norm yang nantinya digunakan untuk menyimpan hasil normalisasi setiap dari alternatif. Lalu berikutnya, langsung ke baris ketiga dari tahap kedua ini, yaitu for J in range, lalu buka kurung N, create, tutup, titik 2. Ini melakukan perulangan untuk setiap kriteria dari kriteria 1 sampai kriteria akhir. Lalu berikutnya ada baris berikutnya, yaitu kolom sama dengan data. Jadi pada baris ini itu mengambil nilai satu kolom kriteria dari seluruh alternatif seperti data I dan data J1, J plus 1, lalu mengambil nilai alternatif ke I untuk kriteria ke J. Hasilnya dimasukkan ke dalam list bernama kolom nantinya. Sini. Lalu berikutnya ada if jenis atau J sama dengan plus, dan else-nya pembagi, min kolom, dan max kolom. Jadi jika tipe kriteria adalah benefit atau plus, pembagi menggunakan nilai terbesar.
Tapi jika kriteria adalah cost, pembagi akan menggunakan nilai terkecil. Ya. Jadi kalau misal dia plus, dia akan menggunakan nilai terbesar, dan jika dia min, dia akan menggunakan nilai terkecil. Jadi ini adalah pembagi yang akan digunakan untuk normalisasi. Berikutnya, ini ada print lagi. Di sini akan menampilkan informasi kriteria yang sedang dinormalisasi dan nilai pembaginya. Lalu ada baris berikutnya, for i in range. Ini perulangan ini berjalan untuk setiap alternatif, dan berikutnya ini if j sama dengan 0, dan dilanjutkan oleh baris berikutnya, norm append ini saat sedang memproses kriteria pertama, yaitu j sama dengan 0, program ini membuat list kosong untuk setiap alternatif. Dan di list ini nantinya akan diisi oleh nilai-nilai normalisasi. Lalu berikutnya ada if lagi, if jenis atau j sama dengan plus, dan nilai n sama dengan data, dan nilai else-nya nilai n sama dengan pembagi atau data. Jadi jika benefit nilainya dibagi pembagi, dan jika cost nilainya dibagi nilai. Pembaginya dibagi nilai. Jadi berbanding terbalik, jika benefit nilainya akan dibagi pembagi, dan jika cost pembaginya akan dibagi oleh nilai. Nah, lanjut ke tahap terakhir, maksudnya baris terakhir dari tahap kedua, yaitu norm i append round nilai n 4. Ini hasil normalisasi untuk alternatif ke i dan kriteria ke j dimasukkan ke dalam list norm dan dibulatkan sampai angka 4 desimal. Nah, jadi seperti itu untuk tahap kedua. Jadi program ini mencari nilai maksimum atau minimum setiap kolom, lalu menggunakan nilai tersebut sebagai pembagi, dan hasil normalisasi membuat semua nilai berada di rentang 0 sampai hingga 1, sehingga lebih mudah untuk dijumlahkan. Seperti itu. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Maulana dengan nomor NIM 2302412. Saya ingin menjelaskan program selanjutnya dari program sebelumnya, yaitu saya ingin membahas tentang alternatif rankingnya atau perankingan. Nah, program ini mengurutkan alternatif berdasarkan nilai P dari nilai tertinggi ke terendah. Alternatif dengan nilai Q tertinggi dinyatakan sebagai alternatif terbaik. Nah, ini untuk rumus untuk perankingannya, program perankingannya, di mana program ini itu akan memberikan urutan perankingan dari mulai terbesar hingga terkecil. Jika nilainya besar, maka ranking tersebut akan semakin tinggi, atau misalkan nilainya tinggi, maka dialah ranking pertama. Nah, di sini ada outputannya, di mana outputannya kita masukkan saja alternatifnya, jumlah alternatifnya, di mana kita masukkan 5. Terus untuk nilai kriterianya atau C-nya itu 5. Nah, untuk bobotnya itu 100% itu kita dibagi menjadi 5, di mana 0, berapa sama dengan dibagi 1 itu dibagi 5. Nah, maka hasilnya akan menjadi 1. 0, berapa dikali 5 hasilnya jadi 1. Semisal saya baginya seperti ini. 0, 0,15 C1-nya dengan benefitnya itu plus, ya, C1-nya. Terus untuk C2-nya itu 0,25 dengan bobot plus juga. Terus 0,20 dengan bobot plus 3. Dimana kalau misalkan kita hasilkan ini 40, 60, terus di sini
ditambah 0, mungkin 60, 20 saja, 20 dengan nilai bobot plus benefit ya. Terus yang terakhir itu sama 0,20 dengan nilai bobot itu minus atau cost. Nah, jika ini dihasilkan, maka ini akan menjadi 1. Nah, itu adalah syarat dari bobot dari SAW, Simple Adaptive Pay. Nah, untuk nama alternatifnya kita tulis P saja. P, masukkan nilai bobotnya. Nilai bobot pertama dari nama alternatif P 6, 65, 88, 40. Terus masukkan alternatif kedua, kita tulis O saja. Terus masukkan nilai karakter sampai karakter dari alternatif O 45, 33, 77, 78, 90. Masukkan nilai ketiga I, kita masukkan nilainya 98, 67, 55, 50, masih ada alternatif ketiga, keempat 45, 53, 53, terus 46, 75, terus 98. Ya, itu Y namanya 66, 96, 95, 78, 34. Oke, maka dia akan menampilkan dari hasil dari alternatifnya, di mana normalisasi matriksnya dengan menggunakan pembagian. Untuk normalisasi C1 itu 98.0, 96 kali 0, 96.0, untuk karakter ketiga itu 95.0, C4-nya itu 88.0, terus yang C5-nya 34.0. Nah, ini adalah nilai akhirnya, di mana rumusnya itu hasil akhir itu dikali dengan bobot. Nah, di sini untuk Y-nya, untuk P-nya itu 0,68, untuk O-nya itu 0,5698, untuk I-nya itu sama dengan 0,6692, untuk U-nya itu 0,5436, untuk Y-nya itu 0,9283. Nah, di sini hasil ini nilai yang paling tinggi adalah nilai Y, maka ranking pertama atau alternatif terbaiknya itu adalah Y. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang program dari SAW, Simple Adaptive Acting. Terima kasih.